Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, begitu mengejutkan si Rasman begitu kan ya. Rasman Nasution bela habis-habisan sampai berbusa-busa begitu. Meminta ya dan memohon kepada Pak JK untuk memaafkan Ade Armando dan Grace Natali dan Abu Janda ya. Tidak perlu 40 ormas ya untuk melaporkan itu. Kabarnya begitu. Biar saya yang melaporkan 40 ormas. Maksudnya gimana begitu. Dan sekarang dia mau minta maaf ya. Justru ini salah begitu kan ya. Seharusnya kan dia minta maaf kepada Pak JK. Kok tiba-tiba rasanya harus Pak JK yang harus minta maaf? Ya, logika-logika seperti itu ya menandakan bahwa tidak segampang itu begitu kan ya. Sudah menghancurkan citra Pak JK begitu kan ya. Terus kemudian yang melaporkan dia ya, yang melaporkan dia semuanya begitu kan ya, para pendukung-pendukung itu begitu. Nah, saya kira begitu. Pak JK itu sudah memaafkan, tapi proses hukum tetap berlanjut. Kok nampaknya Rasman ini minta segitunya begitu kan ya. Proses hukum ya tetap berjalan dong begitu kan ya. Karena ucapan-ucapan Rasman ini tidak masuk akal lah. Dia yang membuat gaduh, masa Bapak JK yang harus minta maaf? Ya, langsung kalau memaafkan tiba-tiba selesai hukumnya. Tidak. Ya, coba ini tonton apa yang disampaikan Rasman. Agak lucu sebenarnya. Coba kita tonton ya, seperti ini. Nah, itulah ucapannya begitu kan. Ucapannya seperti itu begitu. Nah, nggak usah 40 ormas. Ini kuat banget ini orang. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kenapa begitu kan ya, seorang ijazah Jokowi begitu ya, mendatangkan ahli ya, terus kemudian buktinya lebih dari 100 bukti. Mengundang pengacara-pengacara top. Kalau kita bandingkan dengan itu gimana coba? Nah, ucapan-ucapan Rasman ini tidak konsisten. Justru mempermalukan dirinya sendiri. Aduh. Mengapa tidak malu begitu kan ya? Apa yang kemudian disampaikan oleh Pendeta Gilbert begitu kan ya, pada stasiun TV, dia menangkan lah. Gimana untuk yang terjadi kepada Pak JK begitu? Nah, apa yang kemudian kepada Pak JK ini ya, dirasa bahwa hal-hal yang kemudian kata-kata Gilbert begitu kan ya, itu hal yang kemudian terjadi di Poso begitu kan, dan konflik-konflik yang ada begitu, bukan lalu kemudian seolah-olah Pak JK yang harus minta maaf dan sebagainya, dan itu dikritik habis-habisan begitu. Ngeri-ngeri sedap, Bos. Kritikan dari mereka itu ngeri-ngeri sedap pada akhirnya begitu. Nah, kalau kita melihat saya pribadi begitu melihat ya inilah yang terjadi begitu kan. Inilah yang terjadi begitu. Seharusnya dia Ade Armando begitu kan ya, dengan kawan-kawan mereka yang harus minta maaf dan sebagainya. Coba kita dengarkan apa yang disampaikan oleh pendeta ini. Itulah yang disampaikan oleh Pendeta Gilbert yang mendukung Pak JK begitu. Keren kan? Keren gak ya? Tapi sekarang ini coba kita tonton begitu kan, apa yang kemudian disampaikan Rasman. Nampaknya Rasman sudah mulai kelimpungan ya, memohon kepada Pak JK ya, untuk apa? Untuk memaafkan. Kalau Pak JK saya kira memaafkan begitu. Tapi proses hukum tetap berlanjut. Kalau proses tetap berlanjut, maka kemudian ya diproses secara hukum dong ya. Kenapa nampaknya kok takut banget? Kalau memang nggak salah nggak usah minta maaf dan takut, itu aja. Karena apa yang kemudian kita pertontonkan hari ini ya, nampaknya Rasman sudah mulai kelimpungan begitu kan ya, sudah mulai kelimpungan. Coba kita tonton begitu apa yang disampaikan oleh Rasman. Nah, itulah ya pernyataan dari Rasman. Saya kira pernyataan Rasman ini bulat begitu kan ya. Masa seperti Ade Armando, seperti Grace Natali ya, terus kemudian Abu Janda. Abu Janda ini perlu dipersoalkan karena pernyataannya. Gimana ini?
Pernyataannya ya kalau kalau Abu Janda dipersoalkan, maka kemudian ya Ade Armando dengan Grace Natali kan satu paket. Ya nampaknya sudah mulai tidak paham begitu kan ya. Ujung-ujungnya mau minta maaf, tapi kan proses hukum tetap berlanjut begitu kan ya. Bahkan menurut saya pribadi ya percuma mau seperti itu begitu kan, tapi orang-orang sudah paham bahwa bagaimana karakter dari si Abu Janda, Grace Natali begitu. Sampai sekarang kan belum minta maaf dan sebagainya begitu. Tetap ya hukum itu tetap berjalan ya. Kalau maaf, saya kira sudah diberi begitu, sudah memaafkan begitu. Jangan terlalu banyak kemudian beralibi sana sini begitu kan ya. Tapi omongan-omongan Rasman banyak yang kemudian apa namanya nggak percaya begitu kan ya. Apa yang dimaksud dengan omongannya Rasman dan sebagainya begitu. Nah, ada salah satu komentar netizen ngeri-ngeri sedap ini. Pendeta Gilbert saja bisa berpikir jernih bahwa Pak JK itu sedang berceramah di lingkup tertutup untuk kalangan muslim sendiri. Jadi apa? Ya hak non-muslim marah dan tersinggung. Ya, tapi Rasman sepertinya tidak terima dengan pernyataan pendeta Gilbert itu. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen. Rasman ini muslim, tapi kok ya gitulah ya pengen banget. Ini salah satu komentar netizen ya. Banyak kritikan-kritikan itu. Ya, Ade Armando Biangkeroknya ini salah satunya. Ade Armando Biangkeroknya potongan video dijadikan bahan podcast dengan narasi yang propaganda. Ini orang memang selalu cari masalah sepertinya. Nah, makanya yang nyerang dia sendiri, yang motong nggak tahu wallahualam siapa begitu kan. Tapi yang jelas saya pribadi mengakui bahwa Pak JK itu sebagai tokoh nasional yang sangat luar biasa dan kalau ada 40 ormas yang melaporkan itu ya karena bentuk sumbangsi bagaimana Pak JK ini ya jangan sampai ditinggal sendirian begitu, harus didukung secara fakta dan realita, secara kebenaran begitu. Tapi kalau mereka-mereka yang kemudian seperti Ade Armando sejak dulu memainkan isu-isu hal-hal seperti itu. Agama yang dibahas, Grace Natali juga sama. Wajar dong kalau PSI marah, Besti Ahmad Ali marah, Bestarus begitu kan ya, Bestari Barus juga marah dan sebagainya begitu kan. Karena sampai kapanpun ya partai PSI kalau masih ada dia, kabarnya ya kabarnya ya tidak kunjung maju dan masuk di parlemen. Ngeri kan? Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.